Maksudnya artinya baik yang beruntung maupun yang tidak beruntung pun fakta itu tidak bisa dikonklusikan sebagai sumber kebenaran. Ya harusnya sumber kebenaran tadi balik ke Sumber kebenaran kembali kepada sebetulnya yang nyiptain kita tuh siapa dan apa sih mau dia. Itu eksistensi yang harus dicari. Berarti kalau relate-nya ke apakah umur 30 tahun wajar atau tidak, itu harusnya tidak gitu ya? Normalnya harusnya sebelum itu. Ya, kalau berbicara normal tinggal dilihat fakta kebanyakannya yang mana, tapi kan itu belum tentu benar. Kayak kamu bilang tadi itu loh. Yang benernya sekarang gimana? Nah, yang benernya itu adalah ketika sedini mungkin orang itu tahu dia itu siapa. Sedini mungkin itu umur berapa? Oh, salah satunya yang tadi kita bahas adalah makanya kalau agama menjelaskan kamu jati diri itu harus sebagai seorang apa gitu ya. Makanya ketika mana ini Jri? Kira-kira Jri. Ngomong Jri. Kamu di sini ngapain? Aku jadi netizen ya. Makanya ketika orang neglecting tentang agama ya, maka yang terjadi dalam hidupnya pasti dia akan menemukan fase-fase life crisis dalam hidupnya dia. Karena dia kira ini baik ternyata buntu. Dia At least gini, kan pandangan manusia tadi kan jaraknya nggak bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Makanya ketika kita lihat ada yang disebut apa tuh, Alfian? Half life crisis gitu atau quarter life crisis gitu. Alfian kan expert di bidang itu. Di bidang life crisis management. Memahami life crisis tapi dan ada everyday crisis juga ya. Iya, ada everyday crisis. Biasanya umur 20, 40, 60. 20 itu ketika orang itu tahu bahwa dia harus lepas dari orang tuanya. Ini ngomong orang yang pikirannya pendek ya. Itu biasanya life crisis. Karena dia ngerasa naungan dia yang dari kecil itu naungin dia itu nggak ada. Setelah itu nggak ada. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Itu umur 20. Umur 40 itu biasanya orang life crisis lagi. Karena tanpa hadis Rasulullah tentang umur 60 pun kita manusia tahu bahwa jatah kita itu around 60. Gitu kan ya. Maka ketika orang udah umurnya 40, maka dia tahu bahwa yang dilewati dia sudah lebih lama daripada yang akan dia nikmatin besok. Kalau umumnya manusia 60. Mati umur 60. Maka di umur 40 itu dia nengok ke belakang sambil ngomong, "Lah gue ngapain aja? Ini udah mau asar." Itu umur 40 tuh. Makanya life crisis kedua tuh. Udah mulai krisis kayaknya gue. Iya, terus life crisis ketiga umur 60. Ketika dia udah nerima WhatsApp gitu, teman SD dia, ya innalillahi wa inna rojiun. Wah, ternyata adik kelas. Tiba-tiba pembicaraannya minyak angin, kerokan gitu tentang share-share penyakit, share dokter gitu. Artinya kalau teman-teman mau menyisihkan agama dari pembahasan jati diri, tapi ya juga untuk kalian hadapin life crisis ini. Karena pandangan kita kalau nggak sampai level setelah kematian, ya siap-siap aja stres di level itu. Iya, itu baru level yang apa gede ya. Menuju level gede kan level-level kecil-kecil banget. Misalkan impian tidak tercapai. Tapi ada yang paling gede. Apa? Sakaratul maut. Ya itu paling ujungan. Iya, artinya di detik dimana ternyata hidup dia akhirnya memahami bahwa semua pilihan dia tuh amsyong gitu, salah gitu. Dia sudah bisa melihat dimensi yang lain, dia sudah bisa melihat masa depan dia di akhirat. Udah. Itulah kemudian chance terbaik kita ya cuma agama. Itu yang kemarin sempat disinggung sama Ustadz Adi Hidayat. Silakan kerja, silakan tuh numpuk-numpuk ini sekarang kan. Coba besok yang dibawa mati yang mana? Nyesel lah kira-kira gitulah gitu. Itu ada sebuah kisah ini beneran kisah nyata. Ada orang kaya banget. Terus kemudian dia tuh sampai saking kayanya tuh dia bilang kayak apa ya? Dia bilang kayak gue dapetin hal baru. Besok rusak gitu kan. Apa sih ini sampah? Apa nih sampah? Dia udah sampai ngerasa kayak gue udah dapetin semuanya. What next gitu? Apa rumah gue udah dapet, mobil mewah gue udah, jadi udah enek sama semuanya. Makan ini besok gue berakin, besok gue muntah segala macam. Jadi kayak apa ini? Itu yang dipahami Fajri sampai sekarang, ya kan? Makanya lu nggak mau kaya kan? Ya buat apa? Gitu? Ujungnya mentok dia. Betul. Nggak cuma sampai situ doang sebenarnya. Iya dong. Berarti gimana? Lu udah ada tapi emang cuma sekedar kaya doang sebenarnya harus dicapai kan. Terus jadi pembahasan agama ini penting untuk dia sebenarnya tuh. Cuman masalahnya dia nggak mau nyari. Gimana nyarinya? Apa sih? Enggak, dan aku tadi highlight ya. Anggap aja Who Wants to Be a Millionaire. Karena ada titik aman tuh. Ya kita anggap tadi itu bukan titik aman, titik goncangan besar tadi. 20, 40, 60 etc gitu ya. Tapi kan ada titik-titik kecil lagi nih. Setiap pertanyaan itu kan menjadi deg-degan kan. Gagal nggak gue? Nah itu bagi aku ya adalah mimpi-mimpi kecil atau capaian-capaian kecil yang kita gagal tuh setiap hari itu gampang bikin stres. Misalnya kita berharap punya pasangan yang baik, tiba-tiba ternyata nggak cocok, berantem,
boom lagi kena krisis. Dia mau udah masuk ke universitas yang dia impikan, gagal lagi, boom krisis. Dia berharap orang sahabatnya dukung dia, ternyata dia ditipu, boom krisis. Jadi menurutku ya orang yang tidak punya visi yang jelas itu, dia akan mudah kena bahkan sebelum itu dia mudah kena krisis pada hal-hal kecil. Artinya dia tuh mudah kena krisis-krisis kecil yang karena jati diri itu gitu. Harus punya sandaran. Nah, ketika sandaran ini temporer, maka life crisis muncul. Maksudnya kayak misalkan bayangin ada orang yang kemudian sandaran dari hidupnya dia misalkan adalah apa contohnya tawa misalkan. Terus tiba-tiba dia menghadapi sebuah situasi yang sangat menyedihkan sampai ketawa itu udah nggak lucu. Gitu. Itu akhirnya sandarannya roboh kan. Uang misalkan atau ya ginilah misalkan kasus Covid kemarin ada banyak berapa perusahaan tuh yang sekelas-kelas begitu bisa hancur berantakan kolaps karena bisnisnya udah nggak bisa dijalanin lagi. Itu kalau sandaran jati diri dia itu adalah dari apa yang dia upayakan itu ya dia akan ketemu life crisis. Nah berarti kan kita punya satu garis nih, satu garis kesimpulan jati diri yang bagus itu adalah ketika kita menyandarkan jati diri itu pada sesuatu yang nggak mungkin kolaps. Dan itu adalah agama tadi atau tanda kutip Tuhan tadi. Nah itulah kemudian masuk ke situ. Nah kita coba balik lagi ke awal tadi ya. Kan kita mau role play tadi. Role play yang pertama adalah bahwa eksistensi jati diri itu bisa kita tentukan. Ternyata tadi masukan dari teman-teman semuanya adalah bahwa itu nanti akan tergantung dari kejadian yang dialami. Bisa jadi masalah. Gamanya gini lah. Ini ada handphone merek yang sama. Ini kan gak diproduksi satu biji nih. Pabriknya kan bikin ini apa sih ini? Xiaomi misalkan. Oh ini handphone lu jadi. Ini bagus banget loh. Buat teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi misalkan nih, walaupun dia nggak berguna, handphonenya berguna lah ya. Iya. Aku setuju. Pabrik ini sekali launching produk di tipe ini, mungkin dia akan bikin 1 juta kopi atau 1 juta pieces produk ini ya. Nah, setelah 1 juta produk itu dilempar, istilahnya tuh unit ya. Kenapa kita bingung nggak? Unit. 1 juta unit dilempar ke pasar. Pertanyaannya, kita tahu ya bahwa nggak semua orang itu memaksimalkan handphone dengan baik. Tidak ada yang bahkan sama sekali tidak make sense. Kayak contoh ada orang beli handphone cuma buat di ganjel pintu. Ada nggak sih orang yang beli HP cuma buat disimpan doang? Kan nggak ada ya. Ada dong. Ada ya. Ada. Atau mungkin gini, ada HP mahal-mahal, iPhone baru, tapi memang gara-gara orang kaya aja gitu. Dia cuma kasih buat anak TK-nya dia, cuma biar siapa tahu ada. Cuma buat telepon. Bahkan aku pernah lihat ada orang ngasih kamera high end ke anaknya padahal masih bocah 4 tahun gitu, padahal anaknya juga nggak bisa pakai. Jadi ada beberapa hal. Kayak misalkan ada handphone yang ternyata setelah dibeli dia seorang videographer. Jadi nggak pernah dipakai nelpon, nggak pernah dipakai WhatsApp, itu cuma dipakai nyuting. Ada. Maka si HP itu akan berpikir bahwa jati dirinya adalah sebuah kamera. Karena dari seluruh apa yang dia bisa lakukan ternyata dia difungsikan untuk jadi kamera. Ada yang kemudian cuma buat nelpon ibunya. Ada yang kemudian cuma buat pamer misalkan. Dengan HP spek yang sama ternyata perlakuannya beda-beda. Artinya itu yang terjadi ketika kemudian si HP ini harus menentukan jati dirinya dia sendiri. Jadi dia akan ngelihat itu ya dari perjalanannya gitu. Cuman itu analogi yang tepat harusnya. Nah, harusnya si HP ini mikir. Jadi dia mikir. Oh iya benar. Si HP ini mikir, pertanyaannya apakah aku harus mendefinisikan coba mendefinisikan. Jadi sini aku definisikan. Bener. Iya, jadi apakah dia yang harus mendefinisikan atau pabriknya yang harus men-state ini apa? Harus pabriknya. Logikanya begitu. Nah, ini kemudian bridging masuk ke konsep kedua. Aku setuju, cuman mungkin dipertegas kali ya. Kalau itu kasusnya sebenarnya kan tidak ada yang rugi. Maksudnya aku beli handphone kalau buat kamera juga kenapa emang? Oke. Ya kan ya? Iya. Problemnya adalah lebih ke let's say ini teknologi yang lebih rumit lagi gitu. Kalau handphone oke lah. Teknologi yang harus butuh manual gitu. Ya misalkan kayak katanya ini mesin cuci. Wah, aku masukin apa namanya? Kok dia nggak muter? Iya, aku masukin aku kan pengen nyuci lemari. Atau apa? Aku potek-potek masukin sini kok rusak. Nah, jadi artinya kalau kasusnya handphone kan tadi emang sengaja sudah difungsikan ada fiturnya. Ini let's say dia make tidak sesuai fiturnya. Dia pernah kejadian 98 ketika orang pada nyolong merampas penjara di mana-mana. Tahu bahwa ada orang yang nyuri kulkas padahal rumahnya tidak cukup listriknya. Jadi apa kulkasnya? Lemari es, lemari. Kok lurus?
Kok lurus ya? Jadi kemarin itu saya pesan lemari es. Saya tidak pesan kulkas. Iya, yang dalam lemari es. Kok lurus? Jadi lemari baju. Iya. Ya, artinya kan dampaknya apa? Ketika rusak. Ketika misalkan aku baru tahu motor harus dipanasin setiap hari misalkan, kalau enggak kali ini misalkan. Dipanasin di luar, dijemur. Artinya dianya merasa sudah bener makainya, padahal tidak baca manual booknya. Dampaknya kan dia protes ke pabrik. Mana nih Tuhan bilang gitu kan ya, protes ke pabrik. Padahal tadi baru nyambungnya ke adalah harusnya dia nanya ke si pabriknya cara pakainya kan gimana gitu sebenarnya gitu kan. Ini emang gue nggak nyuruh. Kan setelah gini, kenapa aku baru kemarin beli lampu? Ternyata dia nulis di kecil banget tulisannya, maksimal 60 watt. Ngerti kan ya? Tapi kan aku maunya 120 watt. Aku pasangin kok nggak nyala, rusak ya barang ini. Padahal dia nggak baca. Pabriknya udah bilang hanya mampu 40 watt. Nah, itu baru ngelihatnya adalah dia salah make, akhirnya bermasalah hidupnya. Tadi kan dia protes. Aku udah berusaha ini aku, padahal mungkin memang tidak seperti itu. Nah, berarti salahnya orang, perbedaan antara yang pertama sama yang kedua adalah yang pertama dia merasa bahwa ini hak dia untuk dia eksploitasi sesuai maunya dia. Betul. Nah, yang kedua ini adalah orang yang menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dititipkan oleh sesuatu sehingga aku harus bertanya kepada dia, maksudnya aku punya mata apa? Maksudnya aku punya tangan apa? Maksudnya gini loh. Kalian paham kan bahwa kita tuh nggak pernah usaha buat dapat jari 10 ini. Kita nggak minta. Kelamin kita, bahkan mata, hidung, segala rupa itu nggak pernah minta. Maksudnya untuk pertanyaan sesederhana, mata ini boleh ngelihat apa aja, mulut ini boleh ngomong apa aja, telinga ini boleh dengar siapa, itu saja bahkan bukan pertanyaan yang layak kita cari jawabannya. Tetapi kita harus nanya kepada yang ngasih mata, telinga, dan itu balik lagi chance-nya cuma ada di agama. Nice, setuju banget. Gitu. Keren. Setuju banget. Itulah jadi, kenapa penting. Sampai di sini kita sepakat dulu bahwa jati diri adalah sesuatu yang agama atau Tuhan jelaskan ke kita harus menjadi seperti apa. Oke, sekarang pertanyaannya, wajarkah tadi kan ya? Orang udah umur 30 masih belum menemukan jati dirinya. Kalau aku wajar hari ini. Hari ini wajar. Hari ini wajar. Karena dia tidak dibesarkan untuk menjadi orang yang tahu jati diri. Dia hanya dibesarkan sebagai orang yang disuruh mengikuti kata hati. Gitu kan? Hari ini begitu. Hari ini begitu. Satu, mengikuti kata hati. Atau yang kedua, mengikuti apa yang orang tuanya pikir itu baik buat dia. Jadi dua, either nafsunya dia atau nafsu orang tuanya. Dia nggak dikenalin sama sosok lebih tinggi daripada orang tuanya. Kan orang-orang tua yang tanda kutip ya maksa anaknya kan merasa bahwa dia yang berhak ngatur anaknya. Atau ketika anaknya dilepas, dia merasa anaknya bisa menentukan jati dirinya sendiri. Itu kan dua-duanya tidak melibatkan sosok Tuhan kan sebenarnya. Jadi ketika ditanya, wajar gak sih anak umur kayak bahkan parah banget kelakuan, masa udah nikah anaknya dibunuh, ada gitu kan ya. Masa udah jangan kawin kalau ujungnya istri lu tinggal. Kan netizen suka marah-marah ya. Kalau nggak sayang kenapa lu nikahin, ngapain lu selingkuh? Kalau emang nggak punya anak ngapain lu hamilin? Kayak gitu kayak. Itu pertanyaan kesel setelah 30 sebenarnya gitu kan maksudnya. Dia kesel kenapa kok bisa ada orang setua itu tapi belum pinter gitu loh. Tapi nggak ngerti bahwa itu tuh hal yang harusnya nggak boleh lakuin. Jawabannya adalah karena sejak awal dia nggak. Dia itu hasil dari didikan kecil menurut gue. Jadi apakah hari ini wajar? Wajar banget. Justru menjadi tidak wajar ketika ada anak SMP depan. Oke, nggak SMP, SD, kelas 6, tiba-tiba bilang gini, jangan peduli kamu dihina sama dia, kamu tuh ciptaan Allah. Itu. Kamu ciptaan di Allah. Di zaman ini anak kayak gitu nggak wajar. Viral, kenapa viral? Nggak wajar. Sebaliknya mereka bingung. Kenapa di zaman dulu orang nikah muda, zaman Nabi, zaman apa gitu ya, nikah muda, umur sekian udah jadi pemimpin gitu kan ya. Sebenarnya kan adalah kalau kita tarik ulur, mungkin anak umur segitu di zaman itu adalah anak yang sudah siap. Kita aja kayak sekarang tuh umur SMP kok diajarin gitu belum cocok. Jadi kita menganggap kelaziman itu kebenaran gitu. Iya, padahal sebenarnya jangan-jangan kita yang salah. Salah jalur nih ada gitu. Di pembahasan standar pemikiran Islam itu kan salah satu yang perlu kita hindari. Pembahasan di mana tuh? Ada. Di eskul ada. Ada. Di Lovely Family ada. Itu pernah dibahas juga. Aku kan promo ngekskul. Iya. Sini lah. Nanti. Bridgingnya belum ya. Apa di pembahasan aku awkward ya? Kenapa awkward? Enggak dia. Mohon maaf, Dia bilang aku nggak punya kelas.
Bantu Fajri dagang. 1 jutanya kurang ya, 1 juta followersnya. Kurang ya. Jadi gimana? Bersyukur lah. Tadi aku ngomong aku jadi mafia. Antum bilang standar hidup, tujuan standar. Oh iya, di dalam pembahasan standar perbuatan. Standar perbuatan, kenapa? Ada satu judul topik yang kita sampaikan kan tentang fakta yang terindra. Fakta yang terindra. Jadi banyak orang mengambil sudut pandang kebenaran dari fakta yang dilihat. Kayak gampangnya kita nonton Joker, gitu kan ya. Ketika dari kecilnya naas sampai gede naas, maka muncul sebuah statement bahwa orang jahat itu muncul karena orang baik yang disakiti. Nah itu kan adalah sebuah ayat yang dalam tanda kutip keluar karena ekstraksi dari fakta yang dia tonton, dia lihat, fakta yang terjadi dalam kehidupan. Nah ini yang tidak disadari oleh banyak orang sebuah kesalahan. Gitu, bahwa apa yang lazim, apa yang terjadi pada kalian itu belum tentu benar. Oh, mirip kejadian kemarin ada cewek bundir. Terus mendadak semua orang pada komen bilang aku pengen ikut, aku gitu. Nyusul, titip ya bla kayak mendadak jadi norma baru yang baik gitu. Iya, jadi gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan bahwa kita harus keluar dulu dari segi kehidupan apapun. Ya, beruntung kalau misalkan kalian anak pesantren dari kecil udah baik, orang tua baik, ibu bapak baik, pesantren, hafal Quran, nikah sama influencer, followersnya banyak, terus punya anak juga soleh. Itu itu alhamdulillah lah. Kalau begitu. Cuma kan kalau yang nggak begitu ya jadi yang nggak bukan aku pasti. Yang misalkan umur 25 masih kerja di bank. 25 up. Aduh ada gitu. Kok jadi minder ke situ? Masa lalu setiap hari nonton drakor. Gua apa? Kenapa? Terus maksudnya emang bersyukur yang gitu. Tapi tidak semua orang gitu. Terus maksudnya gimana? Iya, maksudnya artinya baik yang beruntung maupun yang tidak beruntung pun fakta itu tidak bisa dikonklusikan sebagai sumber kebenaran. Ya, harusnya sumber kebenaran tadi balik ke sumber kebenaran, kembali kepada sebetulnya yang nyiptain kita tuh siapa dan apa sih mau dia. Itu eksistensi yang harus dicari. Berarti kalau relate-nya ke apakah umur 30 tahun wajar atau tidak, itu harusnya tidak gitu ya? Normalnya harusnya sebelum itu. Ya, kalau berbicara normal tinggal dilihat fakta kebanyakan yang mana, tapi kan itu belum tentu benar. Kayak kamu bilang tadi itu loh. Yang benernya sekarang gimana? Nah, yang benernya itu adalah ketika sedini mungkin orang itu tahu dia itu siapa. Sedini mungkin itu umur berapa? Kalau kita ngelihat kalau memang jati diri ini distandarkan dengan standar Islam. Ya kan? Harusnya kalau yang aku baca tahu ya. Iya, kamu kan baca nggak nonton. Nah, ya udah jawab aja. Jati diri itu akan sangat-sangat menjadi tidak normal ketika orang udah balik. Itu dia masih belum tahu dia itu siapa, tujuannya apa, dia itu siapa. Dan apa? Karena balik itu adalah satu titik yang sangat krusial. Kenapa? Karena balik itu adalah titik di mana orang akan menanggung semua pertanggungjawabannya. Akalnya udah berfungsi. Dia ibaratnya udah dilepas tapi belum tahu mau kemana. Bahaya. Itu bahaya. Kalau kita ngelihat juga sejarah itu semuanya anak-anak muda tuh luar biasa gitu. Misalnya Muhammad Al-Fatih deh. Terus kemudian Zaid bin Haris itu semua masih kecil-kecil gitu. Masih 14 tahun. Zubair bin Awam 14 tahun bilang saya Abdullah bin Zaid. Semuanya pada udah kayak tahu dia pengen kemana gitu. Pengen dedikasiin hidupnya untuk apa. Bayangin mereka ikut perang sama Rasulullah kan tandanya udah selesai sama banyak hal. Itu sangat tidak wajar kalau di standar Islam. Berarti dalam standar Islam sebaiknya sedini mungkin sebelum balik ya. Betul. Sudah harus tahu karena gitu. kan sebelum balik kan ada mumayyiz ya. Artinya apa tuh mumayyiz? Fase di mana dia tuh udah bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Dia belum balik. Tapi sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Dia belum, kalau yang cewek belum haid, kalau cowok belum mimpi basah, tapi ternyata secara pikiran, secara perasaan dia sudah tahu nih mana yang baik mana yang buruk. Nah di fase itu seharusnya orang tua membawa fitrah dia kepada esensi eksistensi dia itu. Sebagai seorang manusia itu. Sebagai seorang manusia itu kamu itu siapa nak gitu. Kamu itu ternyata Allah titipin ke keluarga kita. Itu harusnya dipahamkan setelah idealnya itu. Begitu. Idealnya begitu. Makanya ada idealita, ada realita. Nah konsep idealita ini harus difahami oleh katakanlah ya terkhusus orang tua. Karena idealita atau idealisme ini harus benar-benar digoreskan kepada jiwa-jiwa yang berseri. Ini jadi peran penting buat orang tua ya. Jadi kira-kira polos maksudnya gimana saat jadi kan sebenarnya
anak itu bisa diartikan satu, dia adalah kertas yang putih. Iya. Walaupun ada yang mengatakan enggak, bukan kertas putih karena mereka udah membawa potensi. Maksudnya kertas putih adalah sesuatu yang apapun yang mereka dengar, mereka lihat itu akan menggoreskan warna pada jiwa mereka. Jiwa-jiwa yang bersedih gitu ya. Nah, maka tugasnya orang tua itu adalah memahamkan sebenarnya vision mereka, sebenarnya apa yang dimau oleh pencipta itu sejak kecil. Digoreskan itu. Mungkin mereka belum paham karena memang belum paham, tapi mereka sudah menghafal, mereka sudah terbiasa. Baru ketika nanti mereka masuk ke fase mereka berakal, mereka kalau dalam bahasa kita ya balik, mereka tuh sudah, kalau dalam bahasa kita gini, Messi itu menjadi pemain Barcelona terbaik senior itu bukan tiba-tiba, tapi karena sejak kecil tuh dia latihan. Mungkin pada saat latihan itu orang-orang tuh nggak ngelirik, maksudnya tuh nggak ngelirik itu ya ini anak main aja. Tapi ini dibiasakan untuk teratur mainnya. Akhirnya ketika ada panggilan timnas gitu ya misalnya, atau panggilan tim besar, dia ini layak ini. Kenapa? Karena sejak kecil dilayakkan oleh orang tuanya, oleh pelatihnya, disupport. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Ketika kemudian mereka itu nggak tahu mau ngapain, yang namanya juga anak-anak gitu loh. Maka tugas orang tua itu mengarahkan, ini loh nak, jati dirimu yang sungguhnya, yaitu menjadi katakanlah hamba Allah. Tapi beda lagi, ini lo passionmu itu beda lagi. Hasan, kamu adalah hambanya Allah. Kamu boleh kok jadi misalnya jadi dokter, tapi dokter yang Spiderman gitu. Spiderman tapi hamba Allah gitu ya. Jadi atau kamu adalah dokter tapi nyonteknya gini. Gitu. Jadi frame soalan hamba Allah sebagai inilah jati dirimu, ya itu adalah hal yang harus ditanamkan sejak kecil. Nah, nanti bicara soalan dalam tanda petik jati diri yang hari ini difahami oleh orang, yaitu sebenarnya passion, itu nanti. Nanti seiring berjalannya waktu dia akan menemukan dia akan dipengaruhi oleh satu, gen dia. Dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh lingkungan dia. Tapi dia sudah tahu bahwa ini frameku. Sehingga apa hobiku, passionku, aku tidak akan keluar dari frame ini. Nice. Itu kan kalau orang tuanya soleh. Itu kan ideal. Kalau kita sekarang kita bahas nih, kita nih terlambat nih, kan gitu. Manusia ini nih, kalian pasti tidak ideal dong. Tidak ideal. Kecuali Anda. Dan mungkin orang akan ngomong, ya berarti kalau gitu Tuhan nggak adil dong. Karena starting poinnya jadi beda-beda. Starting poinnya kan sama. Maksudnya problem is enggak, starting pointnya beda-beda. Ada yang lahir dari keluarga soleh, ada yang lahir nggak muslim. Starting pointnya kalau dari situ ya dari sini. Tapi starting point-nya adalah bahwa kita ini manusia yang diberi kesempatan untuk mengakses berbagai hal gitu. Nggak, aku cuma bilang bahwa ketika kalian berkata Tuhan itu tidak adil karena starting point-nya beda-beda, ya harusnya logikanya kalau starting point itulah penentunya, ya harusnya ya Ustadz Felix kalah keilmuannya sama kita yang dari awal udah muslim gitu. Lah kenapa kemudian bisa kesusul misalkan dalam banyak hal misalkan harusnya Umar nggak dimakamkan bersama Rasulullah. Iya dong, gitu. Karena kan kayak apa tuh masa lalunya dan segala rupa. Artinya harusnya nggak ketemu Salman Al-Farisi misalkan dari Persia, penyembah api dan seterusnya. Berarti ini bukan tentang kapan memulai juga sebenarnya. Iya, artinya ketika kita sudah dapetin titik kita untuk bertolak mencari jati diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka di titik itulah kemudian keadilan Allah itu bisa saja muncul dengan cara apa? Ya kita bisa melampaui yang dari kecil muslim segala rupa itu benar-benar di luar manusia mungkin mikir nggak bisa, tapi dan justru Allah itu menunjukkan mahadilnya Allah. Iya. Gitu. Itu kan jadi mahadil Allah kan? Contoh ekstrimnya ada. Kalau nggak salah aku pernah dengar, tolong dikoreksi ya. Yang seorang wanita yang ya itulah pelacur gitu, yang memberi makan anjing itu loh pakai sepatunya kalau nggak salah ya. Terus katanya masuk surga. Itu kayaknya benar kan sih, ada kabar gitu. Hanya Hawa coba. Iya, jadi kan, nah itu kan ngaku dengar pembahasannya adalah kamu kan nggak tahu, bisa jadi dia itu adalah pertobatan dia yang justru Allah terima. Jadi jangan lihat sisi pelacurnya. Iya, sisi pelacurnya, tapi jangan-jangan itu pas dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya gitu. Dan itu bisa melampaui, karena di sisi seorang yang mungkin dia pernah membunuh sekian orang, tiba-tiba dia bertobat itu kan udah beda banget sama orang yang udah pernah
pesantren wajar kalau sholat gitu kan ya. Nah dia menjadi beda hitungannya, itu hal yang tidak bisa kita manusia hitung sebenarnya kan. Nah kalau berarti kalau mau ngomong soal kapan awalnya, teman-teman kapan nih? Fajri, aku. Kapan kamu nemuin bahwa jati dirimu adalah hamba Allah? Ketika pada saat gue punya kegelisahan tentang riba itu. Itu kapan tuh? Itu udah lewat. Umur berapa? Enggak, itu 24 25 kan. 24 25 kamu menemukan bahwa apa? Bahwa ternyata memang sebagai seorang manusia itu kita mesti tahu tujuan kita itu apa. Nah, triggernya di situ sebenarnya. Pas tahu itu, akhirnya ternyata ini tuh nggak boleh gitu. Ada hal-hal yang nggak boleh, akhirnya harus dijauhin. Oh, dulu lu pikir semua boleh aja? Ya boleh-boleh aja. Yang penting nggak ninggalin sholat aja udah. Iya. Dulu tuh batasnya itu gua, betul. Waktu itu. Fuad kapan? 2 minggu lalu. Jadi aku masih mencari. 2016 aku lupa umur berapa? Ya sama berarti. 2016. Sama gua. Lu tahun berapa? Kita seumuran. Seumuran, berarti kurang lebih sama ya. 25. 25 berarti. Ya, beda jalur aja. Iya, beda jalur raibah. Saya jalur apa ya? Jalur film. Anak muda lah, jalur anak mahasiswa bandel. Gaul. Ya itu awalnya pasti Ki ya. Iya sama. Kalau gue juga jadi ikut nge-fast. Awal banget. Ya itulah yang kemudian kita sebut hidayatut taufik kan. Allah itu senantiasa memberikan itu setiap harinya sama kita. Cuma perkaranya ya kita mau ambil atau enggak gitu. Lewat kejadian yang sebetulnya yang nggak masuk akal. Kayak misalkan di aku kan kecelakaan, ini riba, ini lewat Korea. Mas Yahya apa? Aku pleset sejak lahir sih aku. Sejak lahir. Iya. Sejak lahir antum sudah menemukan jati diri antum ya. Mirip Hawa ya. Oh berarti sama kayak Hawa ya. Iya. Hawa waktu lahir Hawa yang azan kan. Iya kan iya benar. Iya benar dia azan sendiri. Ya artinya kan starting point-nya. Habis lahir aku teknik sendiri kok. Pakai ubi lembu. Iya, ubi lembu. Lokal pride. Ubi lembu pakai. Iya. Padahal di Jawa ya sendiri. Iya, sendiri. Agar rempong harus direbus dulu ya. Jadi kesimpulannya Jri. Tuh. Aku. Iyalah. Simpulan dari semua pembicaraan ini. Kamu paling jadi pendengar yang baik dari tadi. Iya. Apa kesimpulannya kira-kira? Ya ikutilah kelas. Kebaik lah. Apa? Selesaikan kata-katanya. Iya. Ya selesaikan. Kalau aku dulu kesimpulan. Iya ini kan biar siapa tahu bisa jadi kesimpulan. Ya, oke. Iya kan ya. Kalau aku dulu akhirnya memang mencari, dan itu kadang memang tadi kata Mas Umar bilang kalau misalnya aku dulu awalnya adalah orang yang bodoh amat gitu dengan yang lainnya serah, sampai akhirnya temanku ngajakin ke kajian gitu. Oh, hidayahnya dari situ ya. Iya, kalau misalkan waktu itu aja aku udah nggak ngambil pilihan itu, mungkin aku nggak di sini sekarang gitu. Aku udah jadi kepala, aku udah jadi kepala cabang. Geser dikit aja. Iya. Ya bisa jadi aku udah nggak di sini. Iya. Ya gitu. Iya. Atau aku bisa di sini. Jadi itu akhirnya mencari. Ketika mencari dan itu lu ambil gitu. Berarti selaras dengan lagu apa sih itu? Bulu hidung. Bukan itu jenggotnya naik. Jadi itu kesimpulan dari antum adalah jangan berhenti mencari kayak gitu. Betul, sama ketika memang ada suatu hal yang baik nih, itu jangan denial dulu. Oh, coba diterima dulu. Betul. Siapa tahu baik gitu ya. Betul. Mirip kayak lagu ini kita ya, mencari tentang arti. Berarti itu lagu sebenarnya. Ya itu tentang jati diri sebenarnya. Itu saya ciptakan tahun 2009. Saat antum menemukan jati diri. Saat saya itu mencoba untuk menghilangkan jati diri, ternyata menemukan. Jadi mencari. Betul. Artinya hidayah itu ya nothing kalau kita nggak follow up. Betul. Kalau kita nggak menjawab panggilan yang Allah sudah berikan lewat kejadian-kejadian yang membuka hati kita. Dan kalau video ini ternyata membuka hati Anda, dan sampai di FYP atau sampai di share beranda YouTube Anda, iya, artinya klik bisa lah. jadi ini jalannya. Jalan hidayah. Dan kalau Anda ngerasa klik dengan apa yang disampaikan dan ada trigger untuk mencari tahu tentang eksistensi Anda, lanjutkan. Jangan lupa di follow up. Karena kalau didiemin ya udah selesai. Ya itu banyakin belajar berarti ya, banyak nonton kajian. Karena Tuhan itu nggak mungkin nasihatin kita. Tumben kamu ngomong Tuhan. Kamu kan jangan Jangan ngambil. Karena Tuhan itu nggak mungkin nasihatin kita dengan cara turun ke langit ke dunia terus bilang, "Woi lu salah." Bukan nggak mungkin, nggak mau. Iya nggak mau. Iya, kalau mungkin mah mungkin aja, tapi nggak mau. Iya, jadi salah. Iya, hati-hati. Ya nggak mungkin itu karena ya tidak pantas untuk kesana. Gitu ngerti?
Ya kan kalau mungkin nggak mungkin itu kan kayak ketidakmampuan itu nggak bisa. Ya kali. Tuhan mampu tapi tidak mau. Ya hiperbolisnya lah. Diksinya aja diksinya. Ini kayak gitu. Makanya. Makanya jangan pakai Tuhan. Gini aja. Masa iya Allah yang harus turun? Itu. Coba. Belajar bahasa. Masa iya Tuhan ya. Bahasa yang dibayar mahal nih. Itu yang bikin beda. Oh gitu ya? Iya, abis ini bikin kelas lo jadi. Masa iya? Masa iya? Iya. Ya masa iya Tuhan turun ke langit dunia ya hancur gitu kan. Nah, loh kok hancur? Belum tentu hancur juga kok hancur sih. Perjelas maksudnya apa yang hancur? Iya, karena ada Musa aja ngelihat gunung aja hancur gitu. Maksudnya yang hancur karena makhluknya. Saking tidak ada artinya. Saking tidak ada artinya di dunia nih, ya kan? Ya, jadi salah satu mungkin kemampuan dan kecerdasan seseorang itu adalah kemampuan dia membaca tanda. Oh benar. Jadi coba karena apa ya? Para ulama bilang azaki ya'rifu bil isyarah gitu. Orang-orang yang cerdas itu akan paham dengan isyarat-isyarat. Ya kan? Dan kalau benar tadi Allah tuh nama Hawa. Allah tuh ya jadi kalau kayak disindir kita tahu diri lah. Jadi dia melihat tanda-tanda. Kok bisa ada ini, ada itu di sekitar dia, bahkan ada pada dirinya sendiri. Tanda-tanda kejadian-kejadian di sekitar, ngelihat tabrakan gitu kan, orang cacat, orang begini, orang begitu. Apa itu Qurannya? Apa itu Qurannya? Bahasa Qurannya? Ada banyak. Inna fi khalqis Jadi itu justru akan membimbing dia, orang yang selalu melihat tanda, berpikir dia ke jalan yang benar. Ini pasti ada alasannya, nih pasti ada sesuatu nih yang ditunjukin ke aku mau cari apa enggak. Kalau aku boleh simpulin, kalau menurut aku ya manusia itu seluruhnya punya yang namanya kegelisahan. Rasa tidak nyaman ketika dia tidak bersandar pada sesuatu yang tepat. Namanya Ghurzatul Tadayun kalau kita belajar kan ya. Semuanya, bahkan kalau aku pernah nonton dokumenter Steve Jobs itu dia sampai nyari-nyari kan ke daerah-daerah Asia buat yang namanya nyari Tuhan gitu, tapi nggak dapet. Nah, tinggal pilihannya dua tadi yang tadi dibahas sama kita semua. Pintu tol pertama ini walaupun jaraknya berdekatan, tapi kalau kita salah masuk pintu itu jaraknya udah beda tuh. Menarik. Yang pertama itu kita nentuin jati diri kita sendiri, nganggap diri kita ini yang gua mau, ini yang gua happy itu dengan standar kita. Itu jalur pertama. Jalur kedua kita cari dulu ini bener apa enggak. Siapa yang berhak atas kita? Mana yang benar-benar akhirnya bener jati diri, mana yang jati nangor, jati waringin. Jati bening. Kalau kita udah dapetin, ya hidup kita insya Allah bakal bener dan kita akan memaknai setiap kehidupan kita. Luar biasa. Jangan salah pintu tol. Socayo, muternya jauh. Socayo. Udah. Kalau saya intinya Tuhan itu. Jadi intinya bedakan antara vision sama passion deh itu aja. Vision itu adalah sesuatu yang harus benar dan harus kita capai. Harus kita capai, standarnya bukan kita, tetapi yang menciptakan kita. Passion itu adalah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang kemudian kalau kita lakukan itu akan bisa membantu kita mengarahkan kepada titik akhir vision yang benar. Vision itu loh. Vision. I'm very sorry Papa. Vision. So brother, this is the end of our video. If you like it, you can comment in the below in the मेरी प्यारे के मेरी पूजा करोगी मैं very sorry Bapak. Itu terjemahnya. Jangan lupa subscribe, pakai Yunga Jimer dan dukung dakwah Yunga Jimer. Sampai jumpa lagi. लड़की बड़ी अंजाली है मैं कि प्यारे को दिखा चेक फिर करेगी. Artinya udah. Udah tadi. Assalamualaikum.